Oke, balik lagi di Suka Unboxing Channel, dan di video kali ini kita kedatangan barang lagi. Nah, ini adalah DVR. Jadi kita unboxing aja langsung. Oke, ini dia boxnya kayak gini aja ya. Jadi tanpa merek ya. Intelligent Driving Recorder for Car Crank. Nah, kayak gini. Nah, ini ada fitur-fiturnya. Full Automatic Cycle Override Recording, GPS Location, Traffic Record, Full HD 1080, Velocity Warning, ADAS Alert, dan Commute and PK Installer. Nah, nanti kita cari tahu ya ini apa aja di sini. Yang jelas dia tuh punya fitur ADAS ya. Jadi kayak mobil-mobil sekarang lah ya. Jadi lebih canggih. Nah, ini ada USB-nya. Dia yang ke DVR dan ini yang ke head unit gitu. Jadi dia langsung ke head unit Android ya, dan ini harus head unit Android ya. Kalau belum Android dia nggak bisa. Nah, ini DVR-nya kayak gini. Di sini ada 3M-nya buat ke kaca. Di sini speaker sepertinya. Nah, di sini buat memory card. Ini kamera depan. Nanti dia ini bisa di adjust ya, bisa di adjust kalau misalnya kita kurang ke bawah atau nah, ini colokan USB buat ke head unit. Udah simple banget sih, kayak gini aja dia. Jadi pemasangannya pun juga simple, tinggal kita install nanti aplikasinya di sini tuh udah ada. Jadi kita tinggal colok ke head unit, dia langsung di head unit itu langsung bisa install aplikasinya. Bahannya plastik ya, dan ini kabelnya juga lumayan panjang ya. Saya nggak tahu panjangnya berapa, cuman cukup lah kalau buat dari kaca depan ke head unit itu tuh udah cukup banget. Oke, langsung kita pasang aja ke mobil. Dan saya ingatkan lagi, ini udah harus head unitnya tuh harus pakai Android ya. Jadi harus pakai head unit Android baru dia bisa connect. Kalau dia nggak pakai head unit Android, dia cuma berfungsi sebagai kamera aja tanpa fitur ADAS-nya itu gitu. Nah, nanti kita cari tahu fitur ADAS-nya itu apa aja gitu. Oke, langsung kita pasang ke mobil. Nah, oke, kita udah di mobil. Nah, nanti dia kita pasang di belakang spion ini ya. Di belakang spion ini, entah di sampingnya atau di bawahnya. Nanti kita cari posisinya dulu. Terus nanti kabelnya ke atas ini dan diselipin ke bagian plafon, terus masuk ke pilar A sini ya. Baru masuk ke dalam sini. Nah, di dalam sini nanti kita tarik kabelnya dari sana dan disambung ke colokan USB-nya si Android ini ya. Nah, ini kan ada dua nih, salah satunya ini. Baru nanti dia tampil di dalam head unit Android-nya gitu. Nah, sekarang kita pasang dulu aja kabelnya ke sini supaya nanti gampang ngaturnya. Oke. Nah, karena saya mau dimasukin aja ke dalam sini, jadi ini saya buka aja pilaranya. Tapi kalau nggak mau buka pilara juga bisa langsung masuk ke dalam sana, diselipin. Nah, ini gampang kok buka pilara itu. Tinggal buka karet ini, buka pilaranya langsung dan dicabut. Nah, kita kalau punya tool ini itu juga lebih gampang ya. Jadi tinggal dorong-dorong aja ke dalam. Nah,
ini udah saya selipin ya ke sini dan dia tembusnya di sini. Nah ini dia kabelnya. Nah terus kita tarik ke sini ke bawah, lalu kita masukin ujungnya ke bawah sini, nah, ke dalam sini ya. Nah ini dia USB-nya, kabel USB-nya. Nah ini udah ketarik ya dari sini, tinggal kita tarik aja, terus kita masukin ke sininya biar dia rapih nanti. Nah sekarang tadi ini saya buka sedikit ya glove box-nya supaya mempermudah pasangnya. Ini colokan USB-nya. Nah nanti kita tinggal colok di salah satu ini ya, yang ke head unit. Nah kita nyalakan dulu head unitnya, colokin USB-nya, terus kita ke file manager dulu aja. Nah kayak gini. Kita coba dulu yang ini. Nah ini dia udah ada ternyata. USB drive available. Nah ini dia UCAR DVR APK. Nah ini yang harus kita install. Ini kita install dulu aja. Install ini. Nah ini udah keinstall aplikasinya, terus kita open. Nah ini sebenarnya udah connect ya, udah connect, cuman dia dapat updatean aplikasi ya. Nah dia dapat updatean ADAS-nya, fungsi ADAS dan fix bug-nya. Jadi kita download APK-nya lagi buat dapetin fitur ADAS-nya itu ya. Dan ini belum saya ini ya, kameranya belum saya atur, masih kita coba dulu aja, nanti kita atur tempatnya. Nah ini udah for security install setting, kita checklist di sininya, di situ kita install. Oke, done. Dan kita udah dapetin updateannya, dan ini DVR-nya ya. Nih saya coba dulu aja. Ini dia fungsi ADAS-nya ya keluar, cuman ini belum berfungsi normal karena ini harus dikalibrasi dulu. Jadi kita harus jalan dulu baru fungsi ADAS-nya ini bisa berfungsi dengan baik gitu. Cuman ini udah kelihatan ya, sini 0 km/jam, ada kalibrasi. Oke, ini udah dirapiin ya kabelnya semua ya, jadi memang simpel banget ya dia kayak gini. Ini udah saya rapiin lagi ke dalam, dan ini posisi dashcamnya ya di bawah spion. Nah ini kita tinggal adjust aja, mau diatur di sininya kurang tinggi atau kurang pendek kayak gitu. Jadi nanti tinggal kita atur aja. Dia memang cuman nggak ada penutupnya lagi ya kabel ini, jadi cuma kayak gini aja. Sekarang kita lihat dulu ada fitur apa aja di dashcam ini ya. Kita cek di sini pengaturannya. Nah di sini ada playback buat mutar. Nah dia tuh jadinya AVI ya formatnya. Nah ini yang kerekam hari ini baru terpasang. Di sini ada untuk menghapusnya, format, about, exit. Nah kita pilih formatnya, nggak usah dulu, kita setting. Nah di sini ada picture in picture, audio record, GPS video stand. Di sini, nah kayak gini ya. Kalau kita aktifin, terserah mau diaktifin atau enggak. Terus flip vertikal itu kebalik ya jadinya. Terus preview full screen, auto.
Nah, record time ini untuk setiap berapa menit dia ngerekam gitu. Nah, kita pilih yang paling lama aja, 3 menit di sini, supaya rekamannya setiap 3 menit dia baru bikin rekaman baru gitu. Di sini ada kalibrasi, dan di sini ada nah kayak gini. Ini bisa kita atur juga nantinya, cuman ini saya belum atur, nanti aja. Terus capture car distance atau time. Terus warning sensitifnya kita pilih yang high aja biar dia langsung bunyi. Lane departure warning ini jadi kalau kita pindah jalur dia bunyi ya, ngasih peringatan. Forward collision warning itu kalau mobil di depan kita udah mau hampir dekat mobil depan atau mau nabrak gitu, dan dia bunyi. Forward vehicle stop alarm, kalau di lampu merah kita lupa jalan gitu, kita lagi lihat HP atau apa, mobil depan udah jalan, dia langsung ngingetin ya. Nah, ini kita aktifin semua fitur ADAS-nya. Nah, lowest lane departure warning speed. Nah, ini kita pilih yang terserah ini ya. Cuman kalau saya biar langsung aktif aja, kita pilih yang langsung di kecepatan 30 km per jam. Lowest vehicle collision warning juga kita aktifin di kecepatan yang paling rendah aja, langsung aktif. Nah, sound mode ini para peringatannya ini bisa kita atur nih, ada 4 mode. Cuman kalau kita pilih ini dia nggak ngasih contoh gitu ya, nggak ngasih contoh suaranya kayak gimana aja. Sekali lagi ini harganya di bawah 200.000, kurang lebihnya, lebih tepatnya itu 168 ribuan atau hampir 170-an lah. Terus di sini ada home, dan di sini ada buat ngecilin tampilannya ya. Nah, kayak gini. Jadi tampilan kameranya bisa dikecilin di pojok atau kita bisa pindah juga. Jadi kita bisa tetap akses aplikasi di Android-nya gitu. Kalau kita pilih itu lagi, ketik lagi, dia balik lagi ke sini. Di sini buat stop record, jadi kita berhenti untuk merekam. Nah, kalau gambar gemuk ini dia untuk mengunci file ya. Jadi file yang dikunci sama dia ini, file ini nggak bakalan di loop atau di looping ya. Kan kalau dia nih sistemnya looping ya, jadi memorinya penuh, dia akan ngeniban file yang awal gitu terus saja. Nah, kalau kita kunci file ini, dia akan tetap menyimpan file ini tanpa ditiban sama file baru gitu. Dan di sini snapshot. Nah, ini buat kita capture ya atau foto kayak gini. Oke, kurang lebih kayak gini ya. Nanti kita tes jalan fungsi ADAS-nya berfungsi normal atau tidak. Oke, langsung kita tes jalan. Nah, oke, ini fitur ADAS-nya setelah dikalibrasi, dia fitur lane departure warning-nya bekerja dengan baik ya. Dia langsung memperkirakan juga jarak antara mobil di depan kita dengan mobil kita, dan dia membaca marka jalan juga dengan cukup baik. Dan ini kondisi di siang hari ya. Fitur forward collision warning juga bekerja dengan baik. Hanya saja karena ini adalah fitur sensor kamera, jadi kadang-kadang dia membaca marka jalan itu agak ngaco gitu, kadang-kadang jadi dia lewat gitu. Nah, bagaimana jika di malam hari? Apakah fitur ini akan bekerja? Dan ternyata fitur ini bekerja dengan baik, tentunya dengan tambahan dari lampu mobil kita dan lampu jalan ya, serta marka jalan yang jelas. Fitur ini tetap bekerja dengan baik. Nah, fitur vehicle stop alarmnya juga bekerja dengan baik ya. Ketika mobil di depan sudah jalan dan kita belum jalan, nah dia akan memperingati kita untuk jalan. Hanya saja fitur-fitur ADAS di kamera ini tidak terintegrasi dengan sen ya. Jadi kita ketika memang ingin mengambil jalur lain,
dan melewati marka jalan, dan jadi alarmnya tetap akan berbunyi gitu. Contohnya kita akan menyalip misalnya seperti ini, dia akan tetap langsung memperingati kita kalau kita melewati garis gitu. Nah, gini. Dan ternyata suara warning dari dashcam ini lewat speaker di mobil ya. Jadi bukan dari dashcamnya sendiri. Dan ketika kita sambil mendengarkan musik, maka suara warning dari fitur ADAS-nya akan cukup mengganggu karena volume suara warningnya mengikuti volume suara di speaker mobil. Dan ini hasil rekaman video di siang hari ya. Memang terlihat biasa saja dengan resolusi 1080, namun masih cukup jelas untuk menangkap gambar plat nomor ya. Dan bagaimana hasil videonya di malam hari? Terlihat sekali banyaknya noise dan detail yang kurang jelas, tapi masih bisa menangkap gambar plat nomor dengan cukup baik. Dan kekurangan dari dashcam ini yaitu fitur ADAS tidak terintegrasi dengan lampu sen dan suara peringatan yang keluar dari speaker mobil sehingga cukup mengganggu jika sedang mendengarkan musik. Kesimpulan untuk harga di bawah 200.000 dengan fitur safety yang lumayan banyak, dashcam ini cukup worth it untuk dibeli. Sekian video kali ini tentang pemasangan dashcam dengan fitur ADAS. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.